Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di edisi edukasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Fatimah Zahra. Saya mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Dimana tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas kilat pertemuan keempat di blog geriatrik. Nah, sesuai judul bahwa hari ini kita akan membahas mengenai gizi pada lansia. Nah, teman-teman pasti udah gak asing kan sama yang namanya lansia atau lanjut usia. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang bisa dikatakan sebagai lansia itu? Jadi lansia itu adalah orang-orang yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Itu bisa digolongkan kepada lansia. Nah, pada lansia ini dia sangat rentan terhadap penyakit, di mana kesehatan pada lansia itu biasanya dia sering sekali menderita penyakit degeneratif atau penyakit orang tua, di mana 74% diantaranya itu dia mengidap penyakit kronis. Nah, di mana di Indonesia sendiri penyakit degeneratif dan infeksi ini disebabkan karena krisis berkepanjangan dan juga gangguan dari nutrisi. Nah, diantaranya adalah ada 5 penyakit utama yang sering banget terjadi pada lansia di Indonesia. Yaitu yang pertama ada anemia, yaitu dia sekitar 50%. Lalu ada penyakit jantung dan juga pembuluh darah seperti hipertensi. Lalu juga ada infeksi saluran nafas, kanker, dan juga TBC. Itu adalah 5 teratas penyakit yang sering terjadi pada lansia. Nah, selain itu pada lansia juga bisa terjadi gangguan emosional yang menyebabkan atau mencetuskan stres dan juga menjadi beban pada lansia atau pada orang-orang lanjut usia. Nah, nutrisi yang baik pada lansia ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dari metabolisme. Nah, sehingga ketika terjadi gangguan nutrisi pada lansia, dia ini bisa menyebabkan sakit kronis pada lansia tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengatasinya adalah kembali lagi ke masalahnya, yaitu mengatasi pengaturan dari nutrisinya. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya masalah gizi atau masalah nutrisi pada lansia ini? Jadi yang pertama itu bisa karena gizinya berlebih. Yang kedua itu bisa karena gizinya kurang, dan yang ketiga itu dia karena kekurangan vitamin dan mineral. Nah, pada gizi yang berlebihan biasanya itu dia disebabkan karena pola makan yang salah ketika waktu muda. Jadi ketika lansia itu aktivitasnya kan otomatis menurun. Nah, ketika aktivitas menurun ini, penggunaan energi juga menurun, sehingga ketika terjadi gizi yang berlebihan, dia ini tidak akan terpakai gizinya dan meningkatkan faktor resiko penyakit yang lain seperti contohnya itu penyakit jantung, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Sedangkan pada kekurangan gizi atau gizi yang kurang ini biasanya disebabkan karena faktor sosial ekonomi yang rendah. Nah, akibat dari sosial ekonomi yang rendah dan juga bisa karena penyakit kronis, dia mengidap penyakit kronis, apalagi kalau misalkan dia ini disertai dengan KEP, maka dia ini bisa menyebabkan imunitas yang turun, imunitas yang rendah, sistem imun yang terganggu, dan sehingga menyebabkan infeksi itu mudah untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu dia juga bisa menjadi masalah karena kekurangan vitamin dan mineral. Contohnya adalah kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin B, vitamin C, lalu juga kekurangan asam folat, zat besi, dan lain-lain. Nah, masalah gizi pada lansia ini dia ini disebabkan karena adanya perubahan faktor fisiologi, metabolisme, dan juga komposisi tubuh, di mana dia ini disebabkan karena adanya proses degenerasi atau proses penuaan pada lansia, apalagi kalau misalkan ditambah dengan makanan atau intake yang kurang bagus atau yang kurang bergizi.
sehingga dia ini semakin memperburuk dan juga mempercepat masalah gizinya. Untuk itu, pemberian makanan yang bergizi ini pada lansia bertujuan untuk mencegah atau menghambat perubahan tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk pemberian makanan atau pemberian gizi pada lansia ini? Jadi, kebutuhan gizi pada lansia laki-laki dan juga perempuan itu berbeda. Di mana pada laki-laki dia ini butuh 28-30 kalori per kilogram berat badan. Sementara untuk wanita dia ini butuh 26-28 kilogram kalori per kilogram berat badan. Nah, di mana untuk susunan makanannya ini dia terdiri dari 50% karbohidrat kompleks, 10-15% karbohidrat sederhana, 15-20% protein, 20-25% lemak, dan kurang dari 10% lemak jenuh. Nah, di mana untuk proteinnya ini dia baiknya adalah susunan asam amino protein lengkap seperti protein pada daging kurang lemak, putih telur, susu skim, ikan, ayam, dan kombinasi antara nasi dan juga kacang-kacangan. Nah, dan juga hindari untuk daging yang berlemak, kacang mede, kacang tanah, dan juga makanan tipis yang digoreng seperti emping, dendeng, ataupun kerupuk. Nah, menu dengan kolesterol itu yang diperbolehkan adalah kurang dari 300 mg per hari. Nah, dia ini bisa diambil dari makanan hewani yang kurang lemak seberat 200 gram dan juga menghindari makanan berkolesterol tinggi seperti kuning telur, jeroan, otak, kulit, udang, keju, sop buntut, dan juga sop kaki. Jangan lupa juga untuk pemberian sumber vitamin dan mineral seperti buah-buahan yang terutama yang mengandung serat larut air seperti jeruk, apel, dan juga pir. Karena untuk serat ini dia ini baik untuk memudahkan BAB, menurunkan kolesterol, dan juga menghambat kenaikan gula darah. Selain itu, beri juga sumber utama kalsium dan besi seperti susu. Nah, di mana susu ini dia ini berfungsi juga untuk sebagai tambahan kebutuhan air. Di mana kebutuhan air pada lansia itu sebanyak 2,25 liter per hari. Karena pada lansia ini komposisi air itu turun sampai kurang dari 60% berat badan. Yang disebabkan karena adanya penurunan dari massa otot, bertambahnya massa lemak, dan juga penurunan dari fungsi ginjal. Nah, ketika fungsi ginjalnya ini menurun sehingga dia ini lebih meningkatkan frekuensi BAK atau buang air kecilnya. Selain itu, pada lansia ini pusat rasa haus itu dia kurang sensitif, sehingga lansia ini banyak yang kurang minum, haus, sementara untuk frekuensi BAK-nya ini meningkat sehingga dia ini bisa mengakibatkan yang namanya dehidrasi. Lalu juga tidak tahan terhadap perubahan suhu dan daya serap ususnya ini menurun sehingga mudah mengalami obstipasi. Nah, kan tadi sudah dijelaskan apa saja sih yang harus diberikan kepada lansia ini. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk pemberian makanan pada lansia dalam satu hari. Nah, jadi makanan sehari yang dapat diberikan pada lansia ini bisa diberi dalam 6-8 kali, di mana dia ini terdiri dari 3 kali makanan berat dan juga 3-5 kali makanan selingan. Untuk makanan berat itu dia diberi waktu sarapan, lalu juga lunch atau makan siang, dan juga makan malam. Bisa pada jam 7, jam 12, dan juga jam 6 sore. Sementara untuk makanan selingannya itu bisa diberi di antara waktu makanan berat. Nah, mungkin bisa dilihat pada jadwal ini, di sini disebutkan bahwa pada jam 5 itu bisa diberi susu, jam 7 bisa makanan utama, jam 9 itu makanan atau minuman selingan, jam 12 itu makanan utama lagi,
Jam 15 itu makanan atau minuman selingan, jam 18 makanan utama, dan sebelum tidur itu bisa diberi makanan atau minuman selingan, dan satu waktu untuk waktu minum bebas. Nah, mungkin untuk edisi edukasi kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai gizi pada lansia. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga kita saling menebar kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.